Dwi Hidayati selaku pembawa acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu acara yang kedua, pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh kelas SD. Acara yang ketiga, tanya jawab, dan acara yang keempat, penutup. Marilah acara yang pertama kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga Allah selalu memberi kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang dipandu secara langsung oleh Ibu Wasni SBD. Kepada Ibu Wasni SBD dipersilakan. Terima kasih kepada Dwi Hidayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwidiro, yang kami hormati juga Ibu-ibu guru TK Kecamatan Trunduk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Ibu Dianti selaku kepala sekolah yang telah memberikan dukungannya sehingga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru TK yang telah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini dengan acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wasni SPD, Lembaga TK Pertiwidiro 1, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Tujuan saya mengadakan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini untuk yang pertama, yaitu memang tugas kita sebagai calon guru penggerak membuat aksi nyata di sekolah masing-masing. Untuk tujuan yang kedua, yaitu saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada ibu-ibu semua apa yang didapat dalam program guru penggerak ini, karena ilmu yang kita simpan sendiri itu tentunya tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu, alangkah baiknya saya ingin berbagi ilmu meskipun sedikit kepada ibu-ibu, semoga bermanfaat. Untuk tujuan yang ketiga, saya melakukan kerjasama dengan ibu-ibu semua untuk melakukan budaya positif ini karena akan ditanamkan di sekolah kita masing-masing. Apabila hanya satu atau dua orang yang melaksanakan budaya positif ini, tidak akan berjalan lancar. Jadi kita perlu bersama-sama, kerjasama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan warga sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Maaf, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui teman-teman, bukan pula saya yang mempunyai ilmu yang banyak, akan tetapi kita di sini
untuk belajar bersama-sama, untuk sharing tentang ilmu yang kita dapatkan. Sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya ibu-ibu ya. Monggo kita berdiri. Kita mulai ya Bu. Ya. Oke, sudah. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Tetap semangat ya Bu, meskipun sudah siap. Salam guru penggerak. Bergerak menggerakkan. Kita lanjut untuk ke materi. Modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif itu apa Bunda? Kira-kira apa? Budaya oh, kebiasaan yang baik. Ada lagi? Budaya itu kebiasaan positif, itu yang baik, berarti budaya yang baik-baik. Kita lanjut untuk pertanyaan Pak Mati. Ini nanti dijawab setuju atau tidak setuju. Setuju alasannya apa, tidak setuju alasannya apa. Seperti itu ya Bunda. Nomor 1 yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bunda? Tidak. Kenapa Bunda? Alasannya apa Bunda? Karena hukuman itu akan dia dewasa. Sama guru itu. Nah, itu tentunya akan membekas di hati anak tersebut dan akan menimbulkan trauma. Terima kasih Bunda ini. Lanjut untuk pemantik kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bunda? Setuju atau tidak? Ya Bunda Heri, Bunda Heri. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga dari TK Pertiwi Sabang 1. Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu saya tidak setuju. Dalam bentuk apapun yang namanya hukuman, meskipun itu hal positif, saya tidak akan setuju karena itu benar apa yang dikatakan Ibu Nining tadi, bahwa itu akan membekas kepada diri anak dan itu akan berdampak ke jangka yang panjang. Itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Bunda Heri. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju karena nanti pemberian hukuman akan membekas pada diri anak. Untuk pertanyaan pemateri yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bunda?
Ya, Bunda Arif, kenapa setuju Bunda? Monggo. Terima kasih untuk situasi yang sudah diberikan kesempatan untuk saya. Kalau itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, menurut saya setuju ya Bu. Karena itu untuk motivasi anak, biar anak semakin semangat untuk belajar. Gitu ya. Jadi, terima kasih. Saya kembalikan ke yang lain. Yang lain monggo. Ada yang berpendapat lain? Tidak ada. Ya, terima kasih pada Bunda Arif. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi Bunda Arif setuju karena memberikan motivasi belajar biar belajarnya rajin seperti itu ya Bunda Arif. Ya. Baik. Semangat biar anak Ya. menurut saya. Ya, terima kasih. Lanjut. Untuk topik yang kita akan bahas hari ini yaitu topik dalam eksplorasi konsep. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, ini keenam topik ini yang kita akan bahas pada siang hari ini. Kita masuk ke pembelajaran 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini perubahan paradigma. Coba Bunda, kita akan kegiatan kepalan tangan. Coba Bunda menulis secari kertas, ditulis apa? Yang berharga buat diri kita sendiri. Terus nanti dikepal, ditaruh di tangan kiri. Terus kita kepal. Tunggu Bunda. Yang paling penting dalam hidup Anda. Sudah? Ya. Kalau sudah kita kepal pada tangan kita, tangan kanan. Coba. Kanan kiri. Maksudnya Bunda Neneng sama Bunda Wakidah. Yang satu Bunda Neneng berusaha untuk merebut kepalan Bunda Wakidah. Kita praktekkan, monggo. Semua Bunda monggo ya. Jadi jika ada yang dalam kepalan kita itu ada yang merebut, bagaimana Bunda Novi? Monggo. Kita kan bisa, kalau ini kita diambil orang, sesuatu yang berharga itu kalau diambil seseorang pasti kan kecewa. Nah, berupaya bagaimana kita menjaga apa yang benar-benar kita upayakan, yang kita pertahankan dalam hidup kita yang sangat berarti. Nah, kalau sampai terebut ya pasti sedih, pasti terluka. Itulah bagaimana kita mempertahankan apa yang benar-benar kita miliki, yang kita sayang. Terima kasih Bunda Novi.
Ternyata Bunda Novi akan mempertahankan apa yang dia miliki yang sangat berharga. Dia tidak akan melepaskan genggamannya karena dia merasa sangat-sangat berharga. Seperti itu ya Bunda. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu tadi yang berkaitan dengan mengepal genggaman tangan tadi ya Bunda. Untuk ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Untuk yang ketiga, ilusi bahwa semua kejahatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Meskipun orang dewasa, kita juga tidak bisa memaksa pada orang lain ya. Karena diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah mau bertahan ataupun akan melepaskan genggaman kita seperti itu. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Di sini kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol atau pilihan yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk stimulus respon. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu termasuk teori kontrol atau pilihan. Lanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah ya Bunda, anak yang dibujuk karena benar-benar tidak mau, itu terus kita paksa. Pernah tidak Bunda? Tidak mau mengerjakan sesuatu dalam kegiatan, tidak mau. Nah, kita paksa untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Pernah Bunda memaksa? Tidak. Oh ya, bagus. Terus, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu teori kontrol atau pilihan. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon. Model berpikir menang. Itu teori kontrol atau pilihan. Disiplin positif, kebiasaan yang baik. Teori kontrol atau pilihan menurut William Glasser. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada
5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Selanjutnya, realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk teori motivasi, di sini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Kalau yang motivasi intrinsik itu berasal dari diri kita sendiri. Untuk menghindari hukuman itu termasuk motivasi ekstrinsik. Terus untuk mendapatkan imbalan juga termasuk motivasi ekstrinsik. Apakah makna disiplin? Nah, di sini berasal dari bahasa Latin disciplina, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dan akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Jana Dasar 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah Bunda profil pelajar Pancasila? Masih. Bunyinya bagaimana Bunda? Ya, kita nyanyikan biar apa ya? Biar kita ingat terus. Kita nyanyikan ya Bunda. Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik, eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal. Merdeka, 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 merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan sama dengan hukuman. Ingat ya Bunda? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pemberian penghargaan. Memberi penghargaan pada anak, pengaruhnya jangka panjang. Saya tidak mau mengerjakan ini, tidak mau berkegiatan ini karena saya tidak diberi sesuatu dari guru, seperti itu. Dan dia tidak apa namanya, tidak berkeinginan untuk belajar dari diri sendiri karena ada penghargaan tadi. Lanjut untuk yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa Bunda? Karena ada anak yang dikasih penghargaan, sedangkan yang satu tidak, karena yang satu itu berprestasi, yang satunya tidak. Nah, di anak yang tidak berprestasi ini namanya apa? Iri dengan anak yang berprestasi tersebut. Nah, itu merusak hubungan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa Bunda? Kok penghargaan menurunkan kualitas? Pada suatu kali, makanya ada anak yang berprestasi, terus tidak diberi penghargaan. Nah, dia tidak bersemangat lagi karena apa? Karena tidak diberi penghargaan. Jadi kalau umpamanya kita beri penghargaan, misalnya beri hadiah sesuatu, nah suatu saat kita tidak memberikannya, nah itu anak jadi akan menurun, tidak bersemangat lagi. Yang kedua,
penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu bukan dari diri kita, akan tetapi itu motivasi dari orang lain. Seperti itu ya Bunda. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi ke pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Nah, ini bergantian. Kita memberikan pengakuan kepada semua murid agar tidak terjadi tadi ya iri hati tadi ya Bunda. Untuk yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Nah di sini dilihat dari fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah di sini juga tugas, perbedaan, hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Ini ada hukuman atau ke konsekuensi. Untuk yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bunda? Hukuman. Ya. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita lihat selanjutnya ya Bunda. Kita lihat ini, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga termasuk hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan teman air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Next. Di sini sudah hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya, sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit. Hukuman ini juga membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Terus anak membenci kedisiplinan. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, paksaan. Nah, di sini terjadi paksaan karena takut dengan hukuman. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Lanjut, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini termasuk yang anak yang membuat kesalahan terus berbohong dan menyembunyikan kesalahannya. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu yang hukuman. Sekarang yang konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak menghargai disiplin. Itu karena muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Stimulus atau tanggapan. Yang selanjutnya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjut, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004. Identitas dasar yang tadi ya, yang hukuman, sama identitas sukses. Identitas sukses itu maksud yang disiplin, konsekuensi dan restitusi. Untuk yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Selanjutnya, murid akan tersakiti karena adanya hukuman. Selanjutnya, perilaku pasif atau agresif meningkat.
Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Lanjut, peraturannya adalah kamu harus berarti termasuk paksaan, memaksa pada anak. Yang terakhir, murid membenci peraturan. Di sini malah anak tidak disiplin. Karena apa? Karena adanya hukuman tadi. Karena identitas sukses. Di sini disiplin konsekuensi dan restitusi. Sesuatu harus terjadi. Untuk yang restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, itu konsekuensi. Yang restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban bisa diabaikan, itu konsekuensi. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid mendapatkan penguatan. Murid mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Itu yang konsekuensi. Sedangkan yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa peraturannya? Apakah kamu melakukannya? Di situ konsekuensi. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu untuk yang restitusi. Murid menghargai peraturan, yang konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu tadi ya Bunda, untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi dari apa yang masalah yang ada di sekolah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Eksplorasi konsep pembelajaran yang ketiga itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan.
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif. Kalau dulu itu kita kenal dengan peraturan kelas. Ya budaya peraturan kelas. Untuk saat ini kita kenal dengan keyakinan kelas yang dalamnya dan lingkungan yang positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, di sini keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Untuk contoh kesepakatan kelas yang lain yaitu 1. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat untuk belajar. Yang ketiga, kami murid peduli dengan teman-teman. Itu contoh kesepakatan kelas. Peraturan, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Coba untuk yang pertama, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Juga keyakinan kelas, kira-kira apa untuk kata-kata yang positif, yang baik, seperti apa sudah? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mengembalikan buku pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Itu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Untuk keyakinan kelas apa? Boleh tidak mengganggu orang lain. Boleh tidak mengganggu orang lain. Boleh tidak. Gimana sudah keyakinan kelas kan? Sudah ini monggo. Peraturan dilarang mengganggu orang lain, nanti keyakinan kelas bisa kita buat yaitu menghargai orang lain. Kalau menurut Bunda Heri, menghargai orang lain. Untuk yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelasnya bagaimana Bunda? Ke sekolah datang tepat waktu. Oh, datang tepat waktu ya. Terus lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelasnya apa Bunda? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Sayangi dirimu. Ya. Terus selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Anak TK narkoba. Tidak ya Bunda? Apa keyakinan kelas dilarang menggunakan narkoba? Sayangi dirimu, sayangi kesehatanmu. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas sabar menunggu giliran. Selanjutnya, gunakan masker. Gunakan masker. Untuk keyakinan kelas, lindungi dirimu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya bagaimana Bunda? Berhati-hati. Kita lihat untuk Jalan pelan-pelan. ya, jalan pelan-pelan. Nah, ini menurut saya Bunda ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab,
mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Tepat waktu tadi ya Bunda ya. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi keselamatan. Karena apa? Kalau kita melakukan kekerasan, merugikan orang lain. Dan di sini juga harus menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Sayangi dirimu, sayangi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau juga bersabda. Gunakan masker ya, sayangi kesehatanmu, sayangi keselamatanmu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Juga apa tadi sudah? Jalan saja ataupun jaga keselamatan dan keamanan. Next. Nah, di sini Bunda, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas, bisa dilihat di YouTube. Kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang kita harapkan agar kelas kita tercipta kelas yang bersih, aman, nyaman, belajarnya juga enak. Oleh karena itu kita akan membuat keyakinan kelas. Teman-teman, kita akan membuat keyakinan kelas kita. Untuk yang pertama, ini Bunda sudah menyiapkan gambar-gambar. Nanti teman-teman memilih, oh ini gambar anak yang mengerjakan tugas dengan tenang. Ada lagi, nah ini mengucapkan salam. Ada lagi ini ya. Nah ini teman, jadilah teman yang baik. Ada lagi pilihan lagi. Nah ya Mbak Alta. Nah ada lagi, ini gambar anak yang bertanggung jawab mengembalikan mainan ke tempatnya, membereskan mainannya. Ada lagi bersikap jujur, berkata apa adanya. Nah, teman-teman nanti memilih gambar yang sesuai keinginan teman-teman. Terus nanti milih, terus maju ke depan, kita tempel ya. Siap? Oke, sekarang kita panggil satu-satu. Paling atas. Mana siap? Ini siap. Iya. Kita panggil Mas Ferry.
Mana semangat tuh? Ya, ini teman-teman tadi sudah membuat keyakinan kelas kita. Ayo kita bacakan dari yang pertama. Mengerjakan tugas dengan tenang, tidak muter, tidak terus. Nih, apa ya? Menunjukkan rasa menghargai perbedaan agama kita. Kalau kita bertemu dengan orang lain, kita mengucapkan selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah bagian kegiatan. Terus kalau punya makanan, iya berbagi makan makanan. Lagi ada lagi mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Terus bersikap baik dengan teman. Terus apa ya? Jadilah teman yang baik. Apa lagi? Bertanggung jawab, membereskan mainan ke tempat semula. Terus apa ya? Berkata jujur. Apip. Berkata apa Mas Apip? Iya, berkata jujur. Nah, terus lanjut berangkat sekolah tepat waktu. Mendengarkan orang yang berbicara. Kalau dia sedang berbicara, berarti teman-teman mendengarkan. Kalau kita masih bercerita, berarti teman-teman juga harus mendengarkan. Nah, itu keyakinan kelas kita. Pembelajaran keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contoh anak yang pada saat masuk di kelas, ada anak yang makan. Kenapa kok makan? Kita tanya anak tersebut, kenapa kok makan? Ternyata di rumah belum makan. Nah, makanan yang dimakan itu minta pada temannya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita harus memperhatikan anak-anak kita. Ternyata anak-anak kita itu pertama kita masuk itu kita tanya dulu sarapan apa belum, seperti itu. Kalau belum, berarti untuk hari berikutnya kita menyarankan anak tersebut untuk sarapan terlebih dahulu, dan kita juga berkolaborasi dengan orang tua anak untuk setiap pagi agar anak tersebut bisa untuk sarapan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita di sekolah tidak boleh membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Anak orang yang kaya, anak yang orang miskin itu tidak boleh kita bedakan. Nah, kita harus memberikan kasih sayang yang sama dan menerima tadi rasa diterima tadi ya, anak tersebut utamanya anak yang kurang mampu. Nah, kita tidak boleh membedakan anak tersebut. Untuk yang ketiga, kesenangan. Di sini anak-anak
di sekolah kita memberikan kesenangan. Kita dalam kegiatan harus membuat anak-anak kita merasa senang di sekolah. Jangan sampai kok dia menangis karena tidak senang, karena ada rebutan, ada apa. Kita membuat pembelajaran kita menjadi senang anak-anak saya. Untuk selanjutnya kebebasan. Kita memberikan kebebasan kepada anak didik kita. Kebebasan di sini bukan bebas tanpa batas. Kita juga membatasi kebebasan itu. Yang terakhir penguasaan. Dalam kegiatan misalnya kita memberikan kegiatan, ada anak yang belum menguasai materi, itu kita dikasih. Anak tersebut biasanya aktif atau tidak aktif, tidak mau mengerjakan kegiatan tersebut, kita dikasih. Jadi kenapa tidak mau untuk kegiatan? Kenapa? Biasanya anak tersebut saya tidak bisa juga. Nah, kita memberikan penjelasan agar anak tersebut dapat mengerjakan kegiatan dengan lancar. Kita memasuki pembelajaran yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Demikian juga untuk video 5 posisi kontrol. Sebagai apakah kita? Nah, kita koreksi diri sendiri kita. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, dan apakah sebagai manajer. Kita koreksi diri sendiri kita. Sebagai apakah kita? 5 posisi kontrol. Ini sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengibih. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Hasilnya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, Maif juga marah-marah lagi, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi. Membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa, seperti itu ya. Guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu pernah bantu kamu. Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas.
Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu. Tidak ada murid merasa rendah diri. Anak tersebut merasa rendah diri. Posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Itu sebagai teman. Hasilnya, anak tersebut akan ketergantungan pada guru tersebut. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid. Murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru yang memiliki motivasi teman tersebut. Motivasi guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi manajer, guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk motivasi, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Kamu selalu paling terakhir, itu sebagai penghukum. Ini yang kita harapkan kita sebagai pendidik adalah sebagai posisi kontrol manager. Nah, ini pembelajaran yang terakhir, itu yang ke-6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk yang validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Yang kedua, adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu, untuk menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau self-control. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Untuk yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Orang berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Pertanyaan yang kedua. Ibu berkata yang kedua, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Niko, Aka, sini duduk sini sayang. Kenapa sayang kok cemberut? Bola. Oh, kenapa Berantem Oh, berantem. Kenapa? karena Kenapa? bolanya tinggal satu. Oh, bolanya satu. Berarti kalau berebut, berantem itu perbuatan yang bagaimana? Tidak
baik. Oh, yang tidak baik. Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Oh, berantemnya karena berebut bola. Coba, bolanya kenapa sini? Hah? Bolanya kenapa? Bolanya cuma satu Oh, bola. bolanya cuma satu. Karena rebutan bola, bolanya cuma satu. Nah, anak-anak, manusia itu kadang berbuat salah. Nah, kalau berbuat salah itu kita harus minta maaf dan tidak boleh tidak boleh diulangi lagi. Nah, terus tadi kenapa bolanya? Bolanya cuma satu. Bolanya cuma satu. Terus kalau rebutan bola, bolanya cuma satu. Kira-kira bagaimana kalau tidak rebutan? Ya, bagaimana? Biar tidak rebutan. Bermain bersama-sama bola. Bermain bersama-sama. Bermainnya harus bergantian. Nah, coba Mas Niko, Mas Aka, ingat tidak keyakinan kelas kita kemarin yang kita buat? Ingat. Coba apa dengan teman itu? Kita harus apa? Kita harus saling menyayangi, saling berbagi, saling bekerja sama. Terus bermainnya bergantian. Jadi kalau bolanya satu, berarti apa ya? Kita bermainnya bersama-sama, harus bergantian. Itu baru jadi anak yang baik, anak yang pintar. Bagus. Kalau ini tadi perbuatan yang tidak baik, boleh tidak diulangi lagi? Tidak boleh. Janji ya, tidak akan mengulangi lagi ya. Iya. Terus coba besok coba lihat Bunda, Mas Niko sama Mas Aka masih berebut apa tidak? Tidak. Mas Niko? Tidak. Bermainnya bersama-sama ya? Iya. Nah, sekarang coba kalian harus apa? Minta maaf. Coba bagaimana minta maafnya? Sama. Kita bermain bersama-sama. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Niko, Mas Aka sudah mau bermain bersama-sama. Terus dulu. Ya, silakan. Tangkap Mas Niko. Tangkap Mas Niko. Tangkap Mas Niko. Tangkap Mas Niko. Itu tadi video ketika restitusi yang saya lakukan di sekolah. Cara intervensi 30 intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu untuk mulai? Lanjut, peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah.
Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu harusnya berbuat apa? Selanjutnya, apakah saya bisa membantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin memperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer. Terima kasih. Akhirnya selesai juga diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pada siang hari. Pemaparan dari saya, bila ada kekurangan kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Basmi. Mudah-mudahan dapat kita jadikan bekal untuk kita aplikasikan dalam pembelajaran di lembaga kita masing-masing. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu tanya jawab kepada Ibu Basmi. Monggo ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya Bu. Monggo Bu Sri Mariani, kami persilahkan. Tentang poin keyakinan kelas tadi yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya untuk bisa membuat keyakinan kelas untuk anak PAUD, sementara anak PAUD belum bisa menulis. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Itu pertanyaan yang pertama. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, ya. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Nini dari PKS Didik. Saya akan bertanya, apakah keyakinan ini sama dengan kesepakatan di dalam kelas? Terima kasih ya Ibu Mariani. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana caranya untuk bisa membuat keyakinan kelas pada anak PAUD. Monggo Bu Rasmi, anak PAUD belum bisa menulis. Sementara anak PAUD belum bisa menulis. Terima kasih Bunda Sri Mariani untuk pertanyaannya. Bagaimana caranya untuk anak PAUD bisa membuat keyakinan kelas sementara anak PAUD belum bisa menulis? Terima kasih. Saya berusaha menjawab ya Bunda. Tapi kalau ada yang pendapat lain, monggo dipersilakan. Untuk cara membuat keyakinan kelas untuk anak TK, yang pertama itu memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Anak-anak, yuk kita buat keyakinan kelas. Kalian tahu tidak apa keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang akan kita harapkan di kelas. Tujuannya apa? Agar kelas kita tercipta kelas yang bersih, nyaman, belajarnya juga enak, seperti itu. Itu untuk cara yang pertama. Yang kedua, yaitu kita bisa menyiapkan gambar-gambar seperti umpamanya ada gambar yang anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita menyiapkan beberapa gambar. Nah, anak-anak disuruh memilih gambar tersebut sesuai dengan keinginannya. Umpamanya si
memilih yang mandiri. Nah, nanti Arif memilih gambarnya, langsung kita tempel pada papan tulis. Untuk selanjutnya begitu. Untuk anak-anak yang lain juga seperti itu. Kita juga mengambil gambar, memilih gambar, lanjut terus ditempel di papan tulis seperti itu. Terus, nah di sini guru sebagai guru kita menuntunnya, anak ini maunya seperti apa, biar terwujud keyakinan kelas yang baik. Menuntun atau membimbingnya ya Bu ya? Ya, menuntun dan membimbingnya agar tercipta keyakinan kelas. Demikian Bu Sri Mariani jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Bisa menyepakati keyakinan kelas itu sesuai yang telah disepakati. Oh iya, ya, keyakinan kelas tersebut nanti kita sepakati bersama. Seperti itu ya Mbak Bu Isnen? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Ibu Nini, bisa diulangi, apakah keyakinan ini sama dengan apa? Kesepakatan. Oke, apakah keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan? ya. Terima kasih Bu Nining atas pertanyaannya. Kami untuk berusaha menjawabnya ya. Apakah keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas? Nah, betul Bunda. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini merupakan satu kesatuan. Sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, anak-anak memilih gambar, ditempel di depan. Nah, nanti kita memilih poin-poin yang penting, terus kita sepakati bersama. Dan anak-anak kan sudah memilih, umpamanya anak memilih anak yang mandiri tadi ya. Terus ada anak yang memilih membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak itu akan mengingat, oh iya, saya harus membuang sampah pada tempatnya. Dan anak-anak itu belajar untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas tersebut kita sepakati dan kita kita patuhi bersama maksudnya di sini warga sekolah ada anak murid didik kita ya, anak didik kita, gurunya juga harus mematuhi keyakinan kelas tersebut. Demikian Bunda Nining untuk jawaban saya. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin membantu menjawab dengan pertanyaan dari Bu Nining tadi. Oh iya, bersama-sama membuat keyakinan kelas dan disepakati bersama. Terima kasih banyak kepada narasumber atau moderator serta para peserta yang telah menyimak acara awal sampai akhir dan dapat kita simpulkan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga keyakinan kelas, dan keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam ketiga dan institusi. Saya
Selaku pembawa acara yang bertugas pada siang hari ini, mohon maaf atas salah dan kata serta perbuatan. Saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Yati dari TK Peduli Karangpake mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wasni yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga saya bisa menerapkan di sekolah saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bunda Wasni. Semangat. Semoga Bunda Wasni sukses dan lancar dalam TGP-nya di angkatan ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.